Terima kasih Bung Yandi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para narasumber dan yang saya hormati seluruh pendengar setia Merdeka Barito FM kita pada malam hari ini dimanapun bisa mendengar siaran kita. Pada intinya, ini Bung Yandi saya belum bisa menjawab banyak karena ini kami ada rencana memanggil Dinas Perdagangan dan juga termasuk Pak Bupati untuk menjelaskan ini di RDPO DPR kan gitu. Ada RDPO membahas persoalan pasar. Ya, ada RDPO masalah hari pasar ini yang dirubah ini kan gitu. Nah, jadi yang kita undang pertama Dinas Perdagangan dan yang kedua Bupati dan juga termasuk tadi ada saran juga supaya diundang tokoh-tokoh masyarakat dan para pengelola pasar termasuk ketua asosiasi pasar kan gitu. Kita undang. Diundang ya. Bahkan kita rencanakan termasuk Satpol PP. Kita undang juga. Karena siapa tahu ini ada masukan-masukan dari bisikan-bisikan untuk kepala daerah sehingga menurutkan ini kan. Karena ini sebenarnya menurut DPR kebijakan yang tidak populer kan begitu. Menurut DPR kebijakan yang tidak populer ya. Ya, tidak populer karena banyak yang istilahnya harus kita selesaikan. Kenapa harus merubah hari pasar kan? Sedangkan ekonomi kita sangat terpuruk sekarang kan gitu. Nah, seperti di Ampah kemarin kan juga tidak mau juga mau dibubarkan dan di Tamiang ini hari Senin kemarin banyak pedagang yang pulang kan gitu. Sehingga masyarakat Barito Timur istilahnya berkeinginan belanjanya keluar atau muntai kan gitu. Akhirnya ekonomi kita di Barito Timur malah terpuruk kan. Jadi mereka sekarang ini justru banyak belanja keluar dari pasar kita ya? Ya, artinya keluar dari pasar kita kan gitu. Sehingga ya tujuan visi misi Bupati untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan itu bertolak belakang sekali kan gitu. Bertolak belakang. Pak Cilik sebentar Pak. Bukankah ini hanya himbauan Pak? Bukan pemaksaan, bukan eksekusi. Ya istilahnya saya kira ini mulai zaman Jepang, zaman Belanda tidak pernah sampai pasar dibubarkan gitu kan. Satpol PP marah-marah kan gitu. Satpol PP marah-marah ya? Ya bahkan itu mau menghambur sembojolan orang kan gitu. Kalau tidak mau menutup kemarin kan. Sehingga yang kasihan jual buah untuk cari makan itu sampai dibawa pulang buahnya mungkin busuk kan gitu. Dari hulu sungai. Sedangkan mereka itu kan sudah rutinitas mereka. Kalau hari Sabtu di Pasar Panas mereka berdagang kan. Hari Minggu di Jaar. Nah hari Senin Tamiang Layang. Selasa Hayaping, Rabu di Dayu dan Kamis di Tampa di mana itu? Ya di Tampa ya. Nah sesudah itu hari Jumatnya di pasar Ampah. Hari Sabtu di pasar Patas mereka jadi keliling pedagang itu kan. Keliling ya. Jadi tidak mungkin melampaui ya. Jadi artinya kalau di Tamiang sudah tetap mampir kan. Jadinya kan mereka sudah rutinitas tradisi mereka. Ya, jadi kita tidak tahu alasan mereka kenapa ini sampai dipindahkan hari pasar, sedangkan banyak kegiatan lain yang perlu kan gitu. Yang perlu ditangani. Ada banyak pertanyaan dari beberapa teman, Pak. Tolong tanyakan, ini memang ada kajian yang sudah dilakukan belum? Gitu kan? Karena ini berdampak pada masyarakat luas, berdampak pada ekonominya, berdampak pada sosialnya, berdampak pada hal-hal yang lainnya gitu. Artinya pasar selama ini tidak ada yang membuat keresahan masyarakat kan pada hari-hari yang sudah ditetapkan. Ya, sekarang setelah dirubah ini kan membuat keresahan pada masyarakat akhirnya kan gitu. Membuat keresahan pada masyarakat ketika menetapkan sebuah pasar harinya dirubah, kemudian atau ditinggalkan, akhirnya apa? Terjadi keresahan di masyarakat. Nah, ini itu DPRD tentunya ya kalau terjadi keresahan di masyarakat ini tentunya. Ya yang jelas masyarakat kita kan sudah banyak membawa dagangan mereka ke pasar, tahu-tahu disuruh pulang kan gitu. Ya dagangan yang mungkin tidak busuk tidak masalah, ya dagangan yang busuk ini yang bisa busuk ini membuat masalah mereka, kerugian mereka kan gitu. Baik. Kita koma dulu Pak Cilik ya. Ya. Bung Cornelius. Halo, selamat malam Bung Cornelius. Iya, kembali selamat malam Pak Telo. Langsung saja. Kalau kita untuk sementara arti
no comment. Masalahnya begini, saya sependapat itu legislatur kita bahwa segera memanggil, artinya pihak yang terkait. Nah, jadi sebelum kita mendengar apa alasan mereka, sehingga pasal itu dirubah. Nah, jadi kalau menurut legislatur kita itu banyak membuat bersaham. Nah, jadi dan kalau menurut mereka yang merubah hari pasar itu apa keuntungannya? Apa kira-kira peningkatan ekonominya? Jadi kita harus dengar alasan mereka. Jadi mari kita diskusi dulu. Nah, diskusi dulu. Yang jelas kalau secara realita, fakta, seperti apa yang dikatakan oleh legislatur kita itu tadi, artinya khusus itu para pedagang. Jadi para pedagang, baik para pedagang yang dari luar maupun pedagang lokal yang dari kampung-kampung itu mau jualan, misal mau jualan sayur karena tidak disulisasi, pas sampai ke pasar Ampak disuruh bubar, habis bagaimana? Jadi pendapat arti segera, artinya harus kita dengar pendapat dulu. Nah, apa alasan mereka, apa bisa dipertanggungjawabkan dan apa manfaatnya kalau pasar itu berubah. Sedangkan banyak kepentingan-kepentingan yang lain yang harus dirubah sebetulnya. Kalau untuk masalah pendapatan daerah masih banyak yang perlu digali, Pak. Jadi itu sementara dari kita. Oke. Ini Bung Cornelius ini menyinggung persoalan pendapatan daerah. Saya kembali ke Pak Cilik dulu. Pak Cilik, saya masih ingat nih. Anda adalah ketua pansus tahun 2020 yang mengeluarkan rekom tidak kurang dari 73 rekom kalau tidak salah. Sejauh mana ini dalam 1 tahun terakhir ini pemerintah daerah, kepala daerah itu mengindahkan rekom pansus tahun 2020 kemarin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gimana ini? Ya itulah masyarakat bisa melihat sendiri kan gitu. Sedangkan banyak yang belum teruruskan, misalnya masalah pelabuhan kita kan gitu. Yang untuk mendatangkan PAD kan gitu. Ada 73 rekom kalau tidak salah kemarin ya. Ya, ada dalam rekomendasi pansos itu kemarin kan? Iya, betul sekali. Nah, itu belum dilaksanakan, kok tahu-tahu malah hari pasar yang dirubah kan gitu? Belum dilaksanakan, kok tahu-tahu hari pasar dirubah, ini kan gimana ceritanya Pak Cilik ini? Gimana ini? Ya, artinya masyarakat bisa melihat sendiri kan, rekomendasi kita cukup keras kemarin kan gitu? Ya, masyarakat juga menilai rekomendasi dari pansus DPRD cukup keras, gitu kan? Jadi istilahnya kenapa tidak fokus kepada pembenahan dan perbaikan, terutama mengenai misalkan ya kan melaksanakan rekom-rekom pansus demi kesejahteraan masyarakat Banten, demi tercapainya visi misi. Kok bisa berubah hari pasar? Saya melihat tidak ada rekom pansus berubah hari pasar soalnya. Ya memang belum ada rekomendasi untuk pemindahan pasar itu karena itu didiskusikan kan gitu. Iya, kan begitu ya kan. Iya. Oke, ini dan bahkan kita menilai bahwa selama ini pasar itu aman-aman saja dan ekonomi masyarakat lancar-lancar saja kan gitu. Ya, kita kan diingatkan oleh Bung Cornelius nih, kenapa tidak fokus pada peningkatan PAD, kenapa hari pasar dirubah. Saya ingat, pansus kemarin 73 rekom loh. Termasuk bagaimana meningkatkan PAD. Jadi kalau menurut Cilik tadi barusan, ini belum dilaksanakan. Kompansus masih apa namanya ya, masih belum dilaksanakan. Artinya belum ada relevansinya dengan rekomendasi pansus, Bung Yandri. Belum ada rekomendasinya relevansinya ya. Kok malah dilaksanakan ya kan? Seharusnya fokus pada rekom pansus kemarin untuk mencapai tujuan, untuk mencapai visi dan misi, ya gitu kan? Iya. Oke. Rekom pansus kemarin kan bagaimana upaya bupati ini supaya mencapai visi misi beliau kan gitu. Betul. Jadi ternyata Pak Dowo terjatuh. Sebentar kita dulu. Masuk ketua asosiasi pasar nanti. Kan kita undang. Baru ngecas baterai sambil, nggak apa-apa. Iya. Pak Dedet. Oke, langsung kita mau bertanya kepada senior kita, pengamat hukum kita ini. Ya. Senior. Ya. Setahu saya bahwa dirubahnya hari pasar itu karena didasarkan pada rapat pemerintah kabupaten, gitu kan? Ya.
Kemudian dari rapat itu dikeluarkanlah himbauan oleh PLT Perdagangan, gitu kan? Ya. Nah, himbauan itu adalah untuk sosialisasi dan penetapan jadwal katanya. Setahu saya ya, satu, bahwa ini didasarkan hasil rapat di pemerintah daerah, kemudian hasil rapat tersebut ada himbauan, kemudian himbauan itu berisi tentang sosialisasi dan penetapan jadwal. Senior, Ya. ini kan hanya himbauan. Karena apa? Saya tahu persis mengapa PLT Perdagangan mengeluarkan himbauan. Karena dia tidak punya kewenangan mengeluarkan surat Ya, dia keputusan. tidak boleh membuat keputusan. Nah, PLT. kalau itu hanya berupa himbauan, kok sepertinya ini seperti lebih dari melaksanakan surat keputusan, melebihi dari eksekusi, saya pikir ini. Tadi Pak Cilik mengatakan sampai mau dibubarkan, gitu. Ini bagaimana ini sebenarnya? Ini masyarakat dibodohinya begini rupa ya? Seperti rupa ya, dengan hanya berdasarkan surat himbauan yang katanya hanya sosialisasi, gitu kan? Tapi pelaksanaannya prakteknya eksekusi, gitu. Iya. Bagaimana nih menurut senior pengamat hukum kita? Jadi begini agak simpel aja sebetulnya. Saya ingin bertanya juga pada pihak eksekutif. Yang namanya himbauan, ya, apakah himbauan ini punya dasar hukum atau tidak? Itu himbauannya. Yang namanya himbauan itu boleh dipatuhi, boleh juga tidak dipatuhi. Nah, pertanyaannya, himbauan, apakah himbauan ini ada sanksi hukum atau tidak? Kalau ada sanksi hukum, dasar hukumnya mana? Tapi kan mereka terima. Apa undang-undang atau peraturan pemerintah? Sebentar. Apa perbuk? Apa? Tapi kan mereka terima sanksi, akhirnya dibubarkan begitu loh. Ya. Jadi yang namanya himbauan itu boleh diikuti, boleh juga tidak. Tapi persoalannya mereka itu tidak diperbolehkan berjualan hari Senin. Ya, itu jadi begini. Apakah itu ada pelarangan? Tidak. Kemudian tidak boleh berjualan hari pasar. Cuman memang Tidak ada Bung Senior. Tidak ada pelarangan. Kalau ada pelarangan, itu bisa digugat. Ya, yang jelas hari Senin kemarin pedagang banyak yang nangis, Bung Senior. Ya. Karena mau dihambur Satpol PP. Jualan mereka kan gitu. Dan kalau pedagang merasa dirugikan, akibat daripada himbauan itu, mereka boleh melakukan upaya hukum. Oke. Sebentar, tahan dulu. Saya mau hubungin Pak Yudi dulu. Tahan dulu ya. Assalamualaikum, selamat malam Pak Yudi. Selamat malam Pak Wahyudi. Ya. Oke. Talkshow sudah berjalan kurang lebih 20 menit. Tadi berbicara tentang gejolak yang ada di masyarakat, gitu kan? Jadi saya ingin bertanya kepada Pak Wahyudi. Kebetulan saya ada membaca media. Di media tersebut sepertinya seakan-akan terungkap bahwa perubahan hari pasar ini merupakan hak pemerintah. Pak Wahyudi bisa menjelaskan nggak tentang persoalan ini? Oke, mohon maaf para pemirsa Talkshow ya, Radio Monika FM. Ini saya mohon maaf di dalam perjalanan yang kami hormati para narasumber yang hadir pada hari ini, para senior kami. Saya akan menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari Bung Yandi tadi. Halo? Ya. Pakai jelas? Cukup jelas. Oke. Pertanyaannya tadi, apakah apa istilahnya
kewenangan pemerintah daerah gitu ya. Ah, Poin pertanyaan. sepertinya terungkap bahwa seakan-akan mereka menganggap ini hak-hak pemerintah gitu. Oke. Jadi apa yang saya baca di media, kebetulan Pak Wahyudi juga membuat statement di media itu. Oke. Jadi saya sekalian menjelaskan apa yang maksud dan statement saya itu adalah begini. Memang pemerintah daerah, pemerintah dalam hal ini Dinas Perdagangan itu adalah mempunyai amanah untuk mengelola dan menata pasar, gitu ya. Mengelola dan menata pasar. Tapi sebenarnya yang pelaku utama artinya kan yang menjadi objek utamanya itu kan adalah para pedagang dengan para pembeli gitu, para pedagang dan pembeli. Ini saya mencontohkan begitu ya. Ada di daerah kenapa terjadinya pasar. Ada di dalam sebuah desa itu ya. Mungkin kalau waktu itu ceritanya masih masuk wilayah Parsel gitu ya. Di sana itu hari pasarnya itu sudah penuh. Jadi para masyarakat itu berunding minta tolong kepada para pedagang, tolong isikan pasar kami, pasariakan kami bahasa kita gitu kan. Tolong kami diupayakan untuk dibikin hari pasar gitu. Nah, atas kesepakatan para pedagang pada waktu itu dengan masyarakat, karena harinya sudah penuh, maka terjadilah pasar itu pada malam hari. Katanya kami bisanya cuma malam Sabtu katanya kan, karena full sudah perputarannya. Terjadilah pasar itu gitu kan. Nah, inilah yang menjadi dasar kita. Terjadilah pasar itu ada akibat ada persetujuan antara masyarakat dengan para pedagang. Nah, dalam hal ini kewajiban dan kewenangan pemerintah daerah itu adalah bagaimana mengelola dan menatanya. Misalnya contoh mengelolanya bagaimana lokasi lapak-lapaknya itu atau pertokoannya itu yang diatur oleh pemerintah. Yang kedua, pemerintah berhak untuk mengambil retribusinya, karena di situ juga ada ada pengelolaannya, ada hal yang memang harus ditaati oleh pedagang dan masyarakat dan itu. Jadi sebenarnya konteksnya adalah pemerintah itu melihat keinginan juga, walaupun tidak bisa juga pedagang mengatur secara penuh dengan pemerintah gitu kan. Di sinilah dicari win-win solution. Nah, kebetulan di Pasar Ampah itu kan sudah jalan tuh hari pasarnya kan, atau di Temiyang Leang sudah jalan pasarnya kan pada hari Jumat ataupun pada hari Senin. Nah, yang menjadi persoalan kita hanya adalah bagaimana pemerintah dalam hal ini hanya menatanya supaya parkirnya itu harus rapi, berjualannya itu jangan di atas trotoar, lapaknya itu harus lapak resmi yang dibuat oleh pemerintah begitu kan. Jadi harus terpisah antara penataan dengan hari pasar. Walaupun memang kita akui saat ini hari pasar ini memang semrawut ya untuk penataannya. Itu yang ditata, bukan hari pasarnya yang diincar begitu kan untuk dirubah kan seperti itu. Jadi itu poinnya. Pak Wahyudi, apakah memang Pak Wahyudi membuat beberapa pernyataan di media memang Anda mendengar bahwa ini hak pemerintah? Kurang jelas. Maksudnya apakah memang Pak Wahyudi ada mendengar anggapan, ada anggapan bahwa ini merupakan hak pemerintah merubah hari pasar ini? Apa tolong diulang? Maksudnya begini, apakah memang Pak Wahyudi memang ada mendengar bahwa ada yang menyatakan bahwa ini hak pemerintah merubah hari pasar ini? Itu kan ada di media tuh, tinggal dibuka saja lagi. Oh, itu memang ada dianggap bahwa hak pemerintah ya? Ya, ada salah satu media kan, ada salah satu kemarin berita yang mengatakan seperti itu.
Jadi begini, maksud kita itu apa? Di sini jangan sampai ada arogansi gitu kan. Jangan ada arogansi bahwa seolah-olah kita harus mengikuti kemauan pemerintah begitu kan. Jangan. Artinya yang apa yang yang dilibatkan itu adalah diajak diskusi itu masyarakat, diajak diskusi itu tokoh-tokoh dagang, entah lokal maupun pedagang mingguan. Jadi mereka Termasuk ketua asosiasinya, Pak Wahyu. Itu yang Pak? Termasuk ketua asosiasinya yang harus diajakkan berbicara. Ya, itu bagusnya seperti itu juga. Tapi kan asosiasinya kan dari zaman ulun Pak Haji itu kan sudah ada bentukan pemerintah sendiri supaya mengikuti kemauan kan begitu. Di mana kita tahu lah bagaimana keinginan yang yang diinginkan oleh pemerintah itu. Jadi pada prinsipnya ya oke lah asosiasi ataupun tokoh-tokoh pedagang, tokoh-tokoh anunya di situ kan. Ini seolah-olah nanti khawatirnya ada semacam pemecah belahan antara pedagang lokal dengan pedagang mingguan kan seperti itu kan. Jadi kalau yang pertanyaan Bung Yandi tadi itu kenapa seperti itu ya. Jadi memang harus dilibatkan duduk bersama begitu. Jangan seolah-olah nanti pedagang itu ditakut-takuti lagi kan seolah ada ketakutan. Jadi memang disinilah harus dicari kearifan dan kebijaksanaan. Harus arif bijaksana. Ini kan bisa aja sih sebenarnya pemerintah menetapkan hari tidak pandang bulu kan seperti itu. Terserah lah. Ada pasarnya atau tidak ada orangnya. Yang penting kami sudah tetapkan harinya. Yang menjadi persoalan kalau sudah ditetapkan dengan seperti itu, yang mengisi pasarnya siapa? Yang rugi kan daerah juga akhirnya. Yang rugi daerah juga ya. Pendapatan daerah nanti berkurang. Ya orang banyak yang muntah ke keluar belanja apa ya? Nah, itu kan akhirnya kan atau kemuntukan belanja kan? Akhirnya kan mohon maaf. Salah satu kejadian di Pasar Ampah itu kan sudah sering merubah-rubah, terutama pasar pagi kan. Saat ini kan pasar itu kan sudah ada berdiri juga, pasar yang didirikan oleh pihak swasta sendiri kan. Ya. Nah khawatirnya nanti kalau misalnya itu ditetapkan, orang ke pasar lain lagi. Nah berapa pendapatan daerah berkurang lagi dari retribusi. Yang kasihan ini adalah pemikul barang, gerobak, penarik beca kan juga kan mendapatkan rezekinya ya dari situlah. Artinya kan termasuk di Temiang Layang seperti itu kan kalau hari pasar ditiadakan kan. Kalau hari Senin dipaksakan diampas, ya seperti terlihat kan nggak ada orangnya. Berapa ini perputaran uangnya berkurang sudah akibat hal seperti ini. Coba kalau kita ajak bicara dengan baik-baik kan tokoh masyarakatnya. Nah kalau memang mau nanti saya pun kalau mau diajak sebagai kapasitas sebagai masyarakat saja mantan ketua dagang Pasar Ampah siap. Nanti kan kalau dibilang kan nanti masyarakatnya sudah diundang, tokohnya sudah diundang. Kebetulan kan kita ada dagang juga kan orang tua juga di situ kan. Nah jadi kalau memang mau bicarakan benar-benar kita, jangan seperti ini kan, dengan seperti ini akhirnya apa? Akhirnya ruginya masyarakat rugi, pemerintah juga rugi. Artinya dari PAD kita di situ sudah kurang kan? Benar Pak Haji, karena kan retribusi kita berkurang. Perputaran uang pada hari pasar itu jelas berkurang. Perputaran uang jelas berkurang, itu intinya. Berarti selain kita terhimpit dengan turunnya PAD, perputaran uang yang selama ini terbawa oleh kontraktor luar, keuntungan, pajak, material, gitu kan. Nah, ini lagi kita dihimpit oleh hari pasar yang tentunya berpengaruh erat dengan retribusi PAD itu sendiri dan juga tenaga-tenaga buruh bongkar muat, gerobak, toko, kemudian penjual-penjual sayur. Ini kita makanya aku bilang tadi Bung Yandi kebijakan yang tidak populer kan gitu. Berarti sangat terhimpit. Berarti betul ya, ini menimbulkan keresahan masyarakat ya. Dan sesuatu yang menimbulkan keresahan masyarakat saatnya seharusnya kan di PRD turun. Betul demikian. Harusnya kan begini, pemerintah kan sudah melihat nih respon masyarakat ini di media, di dunia maya dan kalau nggak percaya datang sendiri ke pasar lah. Datang ke Temiang Layang, pasar Temiang Layang atau Ampah.
Tanya setuju nggak orang? Tapi biasanya Nah, ini ada Bung Senior ini. Bung Senior ini kan pernah juga jadi pada tahun 97 saya ingat waktu itu ya. Waktu itu beliau ini juga memperjuangkan juga waktu itu untuk masalah itu. Nah, akhirnya kan begini. Ini kan senior saya nih, Pak Haji Cilik, Pak pengacara kita Pak Bedowo kan juga tokoh pendiri Bartim. Ini sudah tahu kalau memang mau, saya berharap sekali Pak. Itu kan sudah kita jadwalkan tanggal 20 Pak, Januari. Betul, ya. Saya berharap hadirlah tokoh-tokoh ini kan, tokoh-tokoh masyarakat. Tolong perjuangkanlah pedagang kita ini Pak, jujur saja mereka itu kayaknya nggak berani gitu nah. Diam tapi mengeluh gitu kan, kita kan nggak enak. Ya betul. Ya enak kita mereka. Ini saya masuk pada pemikiran saya ya. Ini anggap saya sebagai kepala daerah. Saya punya anak buah, ya kan? Anggap saja kepala perdagangan. Tapi saya tidak definitifkan. Saya punya anak buah yang ada terkait dengan persoalan ini, anggap saja saya PLT-kan semua. Ya kan? Nah, jika saya ingin membijaksanai atau memberikan suatu keputusan, saya ingin cuci tangan sebagai kepala daerah. Itu saya loh ya. Anggap saja saya kepala daerah. Ya kan? Anggap saja saya kepala daerah. Saya kan tinggal ngomong. Anda bila berhasil dengan misi ini, Anda saya definitifkan. Jadi laporan tiap hari, misalkan anak buah saya ke lapangan, izin Pak, laporan Pak, sukses. Kan begitu. Pada intinya begini Bung Yandi. Selama ini kan kita lihat pasar kita kan aman-aman dan tenang-tenang saja kan gitu. Iya. Artinya perputaran ekonomi sudah lancar kan di pasar kita di Barito Timur. Kenapa harus dirubah harinya lagi kan begitu? Sedangkan banyak hal-hal yang perlu kita pikirkan yang lebih penting kan gitu. Banyak Pak. Dan saya juga sedang mengintip LKPJ karena saya ingat Pak Cilik sebagai ketua pansus, saya masih ingat di perdagangan di kemarin itu saya baca di LKPJ kemarin itu ada 2,5 M ya, 2,5 M pagu perjalanan dinas mereka kan. Saya ingin tahu kegiatannya apa saja ini, ya kan? Ya termasuk begini Bung Yandi. LKPJ yang ada ini nanti saya tunggu ini. Termasuk begini Bung Yandi. Dengan adanya itu kemarin kan untuk mensejahterakan masyarakat masalah BBM kita kan, kita sarankan untuk mendirikan pertasop. Betul ya. Betul. Nah, artinya sudah didirikan pertasop, cuma yang kelihatannya yang sejahtera para pelangsir. Itu nanti kita bicara nanti. Kita koma. Saya ingin menuju ke Bung Senior. Bung Senior. Ya. Tadi Pak Wahyudi mengatakan di media itu ada bahwa pernyataan bahwa ini hak pemerintah merubah hari pasar. Saya ingin tanggapan dari pengamat hukum. Apakah benar ini hak pemerintah? Jadi begini, mereka boleh saja mengaku, mengklaim itu hak. Sekarang saya tanya, hak itu ada di peraturan undang-undang mana, peraturan pemerintah, peraturan bupati atau SK bupati. Kalau peraturan yang dibuat oleh PLT, itu apa perindak, itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Tidak memiliki kekuatan hukum. Tidak memiliki kekuatan hukum. Makanya saya sudah ditelepon oleh beberapa pedagang, pengurus pasar yang layang, untuk merancang. Kalau ini tetap ngotot, sesudah nanti RDP itu, maka mereka meminta saya dan grup saya untuk melakukan gugatan ke pengadilan. Itu tegas sudah. Itu satu. Yang kedua. Saya dengar banyak sekali gugatan yang mau dilayangkan. Ini termasuk pasar jadinya ini. Pasti. Dan catat aja ini omongan saya. Kalau ini tidak di RDPO nanti tidak ada jalan keluar, pasti akan melakukan gugatan. Class action. Siap-siap aja. Nah, yang kedua. Tadi saya didatangi oleh Ibu Mardiana dan kawan-kawan. Karena mereka adalah juga tokoh-tokoh, termasuk tokoh adat, tokoh wanita yang sangat peduli terhadap adat. Kebetulan saya tidak ada di tempat,
tapi saya sudah menangkap apa yang mereka inginkan. Karena beberapa waktu yang lalu mereka meminta saya membuat surat baik ke DPRD untuk RDPO, dan ternyata saya cek dari Pak Wahyudi dan Pak Cilik bahwa RDPO itu sudah ada jadwal. Nah, kemudian surat kepada Bupati ini harus saya bikin. Mereka minta saya, bukan saya yang nyelonong-nyelonong, tidak. Tapi mereka yang meminta ke saya. Dan tadi salah satu pengurus pasar di Tamiang Haji Awal itu meminta, Pak, katanya, kalau pasar Tamiang Layang ini mau kita ajukan, tolong dong diampah, katanya juga. Lalu saya jawab, Awal, kalau diampah saya nggak bisa ikut campur. Karena di sana ada pengurus sendiri, dan di sana ada salah satu tokoh kita yang juga peduli terhadap pedagang itu, yaitu Haji Yudi. Nah, itu pembicaraan tadi. Waktu saya masih ada di Telang Barat, ada urusan. Oke. Nah, itu yang ketiga, itu harus dimengerti. Dalam filosofi hukum itu ada istilah, Recht with nicht gemacht. As is on with mit dem Volk. Mantap. Nah, ini harus didengar dong oleh mereka eksekutif. Apalagi mereka ada ahli hukumnya. Mari berhadapan dengan saya. Kita berbincang, berdiskusi, supaya kita mencari hal-hal yang terbaik dan nyaman untuk masyarakat pedagang, untuk rakyat yang membeli kebutuhan sehari-hari, dan untuk juga pemerintah. Jadi jangan main ngotot. Jadi karena saya jelas, saya sudah baca di grup dan sebagainya, bahwa sebenarnya dasar hukumnya itu yang saya pertanyakan. Oke, Bung Kalau Senior. PLT itu membuat surat edaran itu himbauan itu tidak ada sanksi hukum. Ya, kalau berhasil kan definitif. Ya, himbauan kok bisa diikuti, bisa tidak. Contoh, saya belajar hukum Islam. Dalam hukum Islam, yang nanya merokok itu makruh atau mubah? Atau jaiz? Apa? Itu Pak Yudi. Saya ingat dulu, kalau tidak salah, merokok itu hukumnya makruh. Ya, benar. Betul tidak, Pak? Iya, benar. Nah, karena saya hukum Islam itu dapat 9 saya. Mantap. Ya. Mudah-mudahan ahli hukum. Nah, sama ini himbauan. Sebenarnya pedagang jangan takut, buka aja dagangan. Apa sih? Ya, Tapi kemarin benar. Bung Senior, mereka mau buka, Pak. Satpol PP yang mau menghambur jualan mereka kan gitu. Boleh hambur, silakan. Kita gugat mereka. Nah, itu. Saya setuju. Loh iya. Itu arogansi. Tidak ada hukum. Nanti saya yang berdiri di depan pedagang pasar. Oh, jadi Pak Senior hari Senin nanti berdiri di pasar ya? Saya siap. Ya. Oh, iya. Sebentar. Koma dulu. Saya ingat senior waktu itu berkata bahwa pasar ini kalau tidak salah kurang lebih tahun 1930-an berdirinya ya. 1933. 1933 ya. Kan sebelum negara Indonesia merdeka. Ya, sebelum merdeka dong. Ini lahir. Artinya pasar ini kalau menurut Bung Wahyudi tadi adalah terjadinya karena kesepakatan masyarakat sehingga terjadinya pasar, begitu ya Pak Wahyudi? Iya. Karena tidak ada pemerintah Indonesia waktu itu, gitu kan? Ya. Nah, artinya yang berlaku adalah norma-norma yang ada di masyarakat. Norma-norma yang ada di masyarakat ini dilakukan secara terus-menerus, secara kontinu akan menjadi hukum adatnya masyarakat. Begitu ya sebenarnya? Nah, justru itu istilah. Ya. Lahirlah negara Indonesia, dan di dalam negara Indonesia ini kita punya konstitusi sangat jelas. Di dalam pasal 33 ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Salah satunya yang sangat kental kita lihat asas kekeluargaan di sini adalah pasar tradisional. Begitu ya Pak Wahyudi? Ya, artinya antara pedagang dan pembeli kan gitu. Iya, seperti apa yang diungkapkan oleh Pak Wahyudi. Sekarang pertanyaan saya, di mana haknya? Kalau pemerintah bicara haknya di mana? Artinya begini, ketika Pak Wahyudi tadi sudah benar ketika dalam rangka penataan dan pengelolaan, gitu kan, itu adalah hak pemerintah, itu akan kita akui secara bersama. Kita akan aklamasikan itu dalam rangka penataan dan pengelolaan. Oke, hari pasar itu penataan dan pengelolaan. Tapi dulu, sebentar dulu, ya kan? Maksud saya begini,
di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar itu sangat jelas. Ya kan? Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Gitu kan? Nah, Ya. persoalannya ini adalah pasar yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Memang dikuasai negara dalam hal ini adalah didelegasikan kewenangan hak dikuasai ini kepada pemerintah untuk mengelola, untuk mengatur peruntukannya untuk kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat. Tujuannya itu. Tapi jangan lupa bahwa hak-hak masyarakat adat, hak pribadi, ya kan, sepanjang tidak mengganggu kepentingan umum, itu masih diakui. Artinya, mau tidak mau ketika kita bicara hari pasar yang ditentukan atas kesepakatan oleh masyarakat dan tumbuh dari norma-norma masyarakat, tumbuh dari adat, itu adalah hak termasuk hak yang melekat pada adat saat ini. Bukan serta-merta pemerintah mengatakan bahwa ini hak pemerintah. Oke. Kalau mau dikatakan hak pemerintah mau merubah, tapi caranya ada. Caranya ada. Seperti yang kata Pak Wahyudi dan Pak Senior tadi, dan juga Pak Cilik dipertegas oleh Bung Wahyudi. Mari kita berunding, mari kita satu meja duduk bersama menentukan proses ini. Karena ini tidak terlepas dari tatanan norma-norma adat yang harus dihargai. Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 melakukan pengakuan, menyatakan pengakuan terhadap hak masyarakat adat, terhadap hak pribadi, sepanjang tidak mengganggu kepentingan umum. Dan itu diimplementasikan dalam banyak peraturan perundang-undangan. Kenapa? Dengan arogansi yang sangat menonjolkan kekuasaan, ini hak pemerintah. Saya ingin bertanya melalui pengamat hukum, di mana haknya? Ketika ini menyangkut hari pasar, saya tidak bicara pasarnya loh ya, saya bicara harinya. Saya ingin bertanya, di mana haknya? Karena tidak menyangkut hak pemerintah, harusnya pemerintah mendiskusikan ini kepada masyarakat dan tokoh-tokoh adat. Kalau tidak salah begitu ya, Senior ya? Ya, jadi begini, salah satunya adalah pemerintah tidak berhak menjustifikasi sesuatu hal yang tidak jelas ujung pangkalnya atau tidak jelas apa tujuannya. Apa manfaatnya kan gitu? Ya, jadi tidak boleh menjustifikasi bahwa itu hak. Nah pertanyaannya, apakah masyarakat tidak punya hak? Jangan dulu bicara. Ya, makanya saya sampaikan tadi, das Recht mit Gemah, es ist unwit, mit dan Volke. Artinya apa? Bahwa kehidupan, hukum, dan kebiasaan yang ada di masyarakat itu dia tumbuh di dalam masyarakat, bukan di tubuh pemerintah. Yeah. Itu secara filosofi. Makanya ada istilah lagi dari Plato, ubi societas, ubi ius. Nah, di mana ada kelompok masyarakat, di sanalah ada peraturan yang harus tunduk dan dipatuhi oleh mereka. Hukum adat. Ya itulah salah satunya hukum adat. Iya. Jadi sepertinya mereka lupa ya, di sini adat masih berlaku. Ya. Mereka lupakan di sini adat masih berlaku. Mereka ini menentukan merubah hari dengan hanya sekedar himbauan tanpa surat keputusan. Katanya sih hak pemerintah, tapi dikeluarkan dengan himbauan. Tapi seakan-akan ini ketika di lapangan ini sebuah eksekusi. Gimana ceritanya nih? Nah, jadi kan nanti seandainya ada perlakuan arogansi dari Satpol PP, mereka bisa digugat. Ya, karena jangan lupa, masyarakat itu punya hak dong. Masa masyarakat itu dianggap binatang? Benar. Masyarakat manusia Republik Indonesia ini punya hak. Paling tidak mereka dilindungi oleh adat. Ya, dan harus diingat itu. Saya sudah berapa kali mereview bahwa pasar Tamiang Layang itu disahkan hari Senin itu melalui adat. Ya, tapi kan kebetulan salah satu yang tokoh adat, tokoh adat salah satu mengatakan begini loh Senior, saya kan diperintah. Ya. Saya kan harus tunduk sama atasan.
Saya harus menjaga etika saya sebagai orang pegawai pemerintahan. Nah, jadi kan begini, itu betul saja. Nah, persoalannya adalah ini berhadapan dengan masyarakat banyak, bukan internal eksekutif. Internal eksekutif boleh saja kepala dinas, kemudian sekretaris dan lain sebagainya di bawah itu harus tunduk dan patuh. Itu pun juga sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur tentang ASN atau pegawai negeri. Undang-undang kepegawaian kan. Ya, kalau pasar harus diingat, dulu tahun 33 itu diadakan upacara adat. Nah, upacara adat. Karena saya tahu kenapa. Datuk saya yang kuburannya itu di belakang pasar Tamiang Layang, beliau salah satu yang ikut. Termasuk menetapkan panungkulan yang di depan rumah Dr. Timon. Nah, jadi adat ini sebenarnya sangat kental. Walaupun kita sekarang ada yang Kristen, Islam, Karingan, Hindu, Buddha. Itu bukan masalah. Sehingga tidak menghilangkan. Beberapa kali saya cerita tentang adat ya. Masyarakat sudah tahu. Ya makanya. Nah, sebentar. Kita koma. Bung Cornelius. Halo. Pada intinya Bung Senior, zaman Jepang, zaman Belanda pun tidak ada merubah hari pasar di Tamiang Layang. Ya ada, tahun 33 itu zaman Belanda. Masuklah Jepang ke Indonesia, tidak juga merubah. Tahu-tahu zaman merdeka ini timbul yang merubah, timbul yang merubahnya orang Tanjung. Oke. Apaan dong? Saya berbicara ini dari hati nurani saya terdalam sebagai salah satu pendiri Kabupaten Barito Timur. Saya tidak rela yang mau merubah orang Tanjung gimana? hal-hal seperti itu dirubah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak mencintai Barito Timur, tidak merasa memiliki Barito Timur. Ini hati-hati ke depan kita memilih orang menjadi bupati di kabupaten ini. Nah, saya agak melenceng. Pilihlah orang yang merasa memiliki Kabupaten Barito Timur dan merasa mencintai kabupaten ini. Ya, tapi kan biasanya di awal mereka Ini biar didengar oleh semua. Terbuai dengan janji-janji, terbuai saya ingin membangun. Nah, sekarang persoalannya, saya review sedikit, setback ke belakang. Saya 2 kali membuat surat ke DPR dan Bupati. Waktu pertama akan memindah pasar Tamiang Layang itu ke lapangan sepak bola di SMA. Satu. Nah, yang kedua, mau merubah hari pasar. Hari Senin jadi satu. Saya juga. Nah, sekarang teman-teman di pasar dan juga tokoh-tokoh adat ini meminta saya lagi. Saya bilang, kok saya terus? Nanti orang bilang, badowo lagi. Saya malu dong. Intinya begini, Senior. Saya ingin mengajak kita berpikir bahwa pasar ini lahir sebelum negara Indonesia merdeka. Pasar ini lahir berdasarkan kesepakatan masyarakat. Kemudian didasarkan pada norma-norma yang tumbuh di masyarakat. Ya. Kemudian secara terus-menerus hari Senin itu dilakukan secara kontinu sehingga menjadi hukum adat. Persoalannya kan sekarang ini masuk ranah hukum adat. Sekarang saya ingat, mungkin Senior juga ingat, semua narsum juga ingat. Saya ingin bertanya sama Bung Cornelis, masih mendengar ke Bung Cornelis? Oke, mungkin sudah terputus. Saya ingin bertanya, masih ingatkah dengan persoalan nasi singkong yang diseret ke adat? Ya, itu kan justru itulah. Jadi janganlah artinya. Kenapa yang justru melanggar adat tidak diseret? Saya ingin bertanya malam ini kepada pengamat hukum, kepada pengamat sosial. Itulah dia. Nah, tapi ini kata ada 2 pilihan dia, ego atau tidak mengerti sama sekali. Apa ini pertanyaannya? Orangnya sudah almarhum ya. Saya minta maaf, saya mengingatkan kembali untuk melawan lupa. Nasi singkong diseret ke adat saat itu. Akhirnya apa? Ya kan? Akhirnya yang terjadi memang tidak ada masuk ranah adat gitu kan. Tapi kenapa ranah adat tidak diseret? Yang masuk ranah adat tidak diseret. Ini nyata sekali masuk ranah adat. Hari pasar adalah ranah adat. Kenapa tidak diseret? Saya ingin bertanya.
Saya jawab. Iya. Saya jawab boleh. Sebentar, saya tanya Bung Cornelis dulu. Oh iya, ada Bung Cornelis. Oh sorry. Ya itu dulu. Sekarang dia kan harus itu dididikan adat aja karena memindah budaya leluhur dan termasuk pelanggaran HAM kecil biar tidak pelanggaran berat. Melanggar hak seluruh masyarakat ini pelanggaran HAM, Pak Yani. Pelanggaran HAM termasuk. Pelanggaran HAM walaupun tidak pelanggaran berat tapi pelanggaran HAM sudah ini. Oke, Pak Cili. Kenapa yang justru ranah adat tidak diseret ke ranah adat, sementara yang bukan ranah adat seperti nasi singkong kemarin itu dibawa-bawa ke adat? Ya, artinya itulah Barito Timur kan gitu. Wah. Iya. Kacau. Bagaimana Pak Wahyudi? Nah, termasuk kan itu Bung Yandi. Itu ada di toko pasar itu ada 4 pintu yang dirombak, dibikin kaca keliling. Katanya untuk BUMDes gitu kan. Oke, nanti itu Nah, tersendiri. sekarang, Itu ya artinya ya yang jelas BUMDes kita desa kita di Dusun Timur ini ada berapa? Kalau cuma 4 pintu itu tidak cukup untuk BUMDes. Iya, Tapi kalau untuk kelurahan sama yang lain bukan BUMDes, BUMLUR. Sebentar. Itu sesi tersendiri nanti kalau memang itu terjadi. Oke, Bung Wahyudi, gimana ini? Kasus yang tidak dianggap perkara, tidak masuk ranah adat, diseret-seret ke adat, tapi justru ini adalah sebuah pelanggaran adat. Kenapa tidak diseret? Tidak. Artinya jadi begini. makan singkong dan nasi kemarin jadi karena adat kan gitu. Iya, betul. Makanya saya nggak mengingatkan loh, melawan lupa loh kita loh. Orangnya sudah meninggal loh. Jadi begini, kalau untuk pakar masalah hukum adat ini saya tidak bisa melewati ada Bung Cornelius dengan ada Bung senior kita ini kan. Ya, nanti Bung Cornelius sudah menjawab ini. Jadi, ini justru lebih berat. Ini ada hal kecil. Iya. Boleh. Boleh. Jadi dua pakar Boleh, ini yang mana? Ya, kalau menurut saya kalau saya sih mengamati bidang ekonomi sosialnya kalau saya bisa. Tapi di sini kan fokus pakarnya kan ada yang kalau budaya ini kan Bung Cornelius dengan Bung Budowo, saya kira dalam kapasitas bisa menjawabnya lah. Kalau gitu. Cuma pada prinsipnya begini, kalau yang berkaitan dengan adat, saya ingat apa yang disampaikan oleh Bung Budowo kemarin kan. Pada tahun yang memindah hari Minggu ke hari Senin itu kan ada ritual-ritualnya itu. Ada. Itu kita tidak bisa menyampingkan sejarah kan. Kita jangan akhirnya sebenarnya keadaan hari pasar dengan keanekaragaman budaya ini kan sebuah kearifan lokal yang harus kita hargai kan. Nah, satu itu. Yang kedua, saya berharap ini adalah bagian momentum pemerintah daerah dalam hal penataan. Karena apa? Fokusnya bahwa keinginan masyarakat secara umum, pedagang maupun masyarakat secara umum maupun tokoh adat, mereka tidak menghendaki ada perubahan hari ini. Yang saya tangkap seperti itu. Tapi itu bisa dicek langsung kan? Bisa dicek langsung. Jadi saya berharap kearifan lokal ini sangat kita pelihara. Kearifan lokal ini berkaitan dengan aspek budayanya kan, kearifan lokal ini. Nah, lalu kalau keinginan memang pemerintah daerah mendorong usaha kecil, mikro dan menengah ini berkembang, inilah kesempatannya. Kok artinya kan sesuai dengan visi misinya kan kita ingin mengembangkan ekonomi kerakyatan. Nah, ini loh yang didukung ini. Jangan ini akhirnya dibatasi, akhirnya orang yang dalam ekonomi yang agak lemah ke bawah, ibaratnya kan yang mohon maaf menarik beca, ibaratnya pemikul barang dan segala yang lain ini kan mereka, apalagi orang pedagang sayur yang jauh-jauh dari kampung sana itu kan mengumpulkan, mereka menjualkan barangnya dengan cepat kan di hari pasar ini. Jadi di hari pasar inilah kita untuk mendapatkan harga yang lebih murah kan. Jadi jangan dihilangkan lah hari pasar ini. Karena di situ juga ada proses awalnya, pasar ini kan terjadinya barter. Barter itu jangan kita hilangkan loh. Ya itu betul itu awal pasar itu berdiri begitu memang. Jadi setelah Pak Wahyudi kita langsung menuju senior karena saya juga ingin tahu. Saya juga ingin tahu, ya kan? Kearifan lokal yang menjadi catatan saya adalah satu sejarah berdirinya pasar itu kan ada barter, ada yang saya sampaikan tadi kan yang kearifan lokal tadi kan
yang berkaitan dengan aspek budaya merubah hari pasar itu kan ada acara-acara yang agama tersendiri yang kita hargai dan di situ bersatunya sebuah kelompok agama kan di situ kan. Ya. Nah, ini kan kearifan lokal ini. Itulah kehebatan waktu itu. Iya, yang ketiga adalah UMKM. Kita mendorong supaya UMKM ini berjalan, jangan dirubah dong harinya. Kan akhirnya orang nggak ada orangnya. Bisa aja kita menetapkan dengan hari seperti itu, tapi orangnya nggak ada, pemasukan daerah akan berkurang gitu loh. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Pada intinya begini, kita pikirkan begitu. Pada intinya begini, yang jelas apakah penataan pasar ini selama ini kelihatannya pasar ini kacau balau dan tidak aman, nggak atau bagaimana? Sehingga harus dirubah harinya kan gitu. Sedikit lagi yang jadi, sedikit Bung Yandi. Saya menyatakan nanti di closing statement sebentar. Sedikit Silakan Pak Haji Wahid Yudi. Sedikit. Silakan sebentar. Saya mengatakan di dalam media itu penataan hari pasar itu tanpa harus merubah hari pasar. Kenapa? Saya bilang begini, sakit perut kok yang disuntik kepala. Nah, itu bujur itu. Nah, jadi kalau yang memang yang sakit itu sakit perut sakit obat perut yang diperbaiki bukan kepala. Artinya penataan ya fokus ke penataan hari pasar, jangan dirubah. Gitu loh. Jadi jangan diberi obat cacing. Mungkin begitu komentar saya. Masih. Oke. Senior. Ya. Saya sudah menangkap semua yang suara saat itu. Ini nasi singkong, diseret-seret ke adat. Ini kenapa hari pasar gak ada yang nyeretnya ke adat nih? Mana mereka yang nyeret-nyeret kemarin? Gampang itu, gampang jawabnya. Hah? Ketua Dewan Adat Dayak siapa? Loh, itu aja jawabnya, simple kok. Jadi kalau ketua Dewan Adat melakukan misalnya tidak menghargai adat, tidak perlu ada di seret-seret. Jadi kan pertanyaannya apa jeruk makan jeruk? Itulah kesalahan waktu itu kenapa memilih pemimpin daerah itu menjadi ketua Dewan Adat. Karena kalau ada masalah-masalah yang berhubungan dengan adat, dia tidak akan bisa melakukan keputusan yang adil dan bijaksana. Tegas saya bilang itu. Bukan keputusan yang adil dan bijaksana. Itu jawabannya. Loh, kalau saya ketua Dewan Adat, lalu saya melanggar adat, lalu saya menuntut diri saya. Yang anak buah saya, bawaan saya nggak akan berani menuntut saya. Oke, pertanyaan terakhir nih. Itu kesalahan. Yang kedua, tunggu. Yang kedua, di dalam surat saya 2017 kalau tidak salah, yang ditandatangani oleh para pedagang, waktu akan pindah hari Senin ke hari Sabtu. Saya menyatakan bahwa pemimpin daerah yang merubah hari pasar itu harus berani duduk di atas agung. Ini adat. Duduk di atas agung dan dia disumpah dengan beras kuning oleh Malian. Kalau kebijaksanaannya itu tidak benar, maka dia akan menanggung akibatnya. Loh, ini sumpah adat. Jangan main-main dong. Kalau tidak berani duduk di atas agung dan disumpah ditabur beras kuning, jangan rubah itu pasar. Oke. Saya ingin bertanya terakhir. Itu akan disampaikan juga di RDPO nanti. Sesuai tema nih. Terakhir nih, Bung Senior, sebagai pengamat hukum. Ya. Sebelum closing statement, saya ingin bertanya. Saya ingin mengulang kembali. Undang-undang dasar tadi sudah cukup jelas, ya kan? Oke. Kalimat dikuasai oleh negara, kemudian kalimat dikuasai negara itu kemudian didelegasi kepada pemerintah untuk melakukan pengaturan lebih lanjut. Tapi bukan semena-mena harus memiliki hak seperti ya, itu. Betul. Bukan. Artinya begini, ada di penjelasan juga bahwa hak masyarakat ada, kemudian hak pribadi masyarakat itu kan diakui, iya kan, diakui, sangat diakui kok negara ini negara kita kan negara Pancasila, bukan negara komunis, bukan kapitalis. Ini NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, didasarkan pada Pancasila dengan sistem kesatuan. Artinya negara mengakui hak
pribadi. Negara mengakui hak-hak lainnya seperti masyarakat adat. Kan begitu? Nah, pengakuan terhadap hak masyarakat adat ini muncul karena hukum adat masih berlaku dan akhirnya menjadi baju pada hukum-hukum tertentu seperti hukum tanah, gitu kan. Kemudian hukum keluarga, gitu kan. Kemudian hukum yang banyak mengatur hubungan antara masyarakat dengan masyarakat, seperti ya norma-norma adat antara pedagang dengan masyarakat, gitu. Persoalannya sekarang muncul sebuah surat himbauan merubah hari pasar dan meniadakan hari pasar, dan di media ada menyatakan pihak pemerintah. Kok bisa gitu? Apakah mereka ini tidak tidak mengkaji lebih lanjut tentang hak-hak pengelolaan yang dimiliki oleh pemerintah? Kalau misalkan pemerintah menyangkut persoalan yang bukan diputuskannya, persoalan yang bukan dibuatnya, persoalan yang bukan ditentukannya, kok bisa mengatakan ini hak-hak mereka gitu? Saya ingin sesuai tema dulu, kita kembali ke tema. Artinya begini, hari pasar adalah hak adat, masyarakat adat yang menentukan. Ketika pemerintah menginginkan perubahan itu, artinya itu tidak bisa diputuskan dan secara langsung oleh pihak pemerintah sendiri. Bukankah demikian sih? Ya, jadi ini kan karena ini adalah masyarakat adat itu kan diakui bukan hanya segelintir manusia, tapi piagam PBB itu jelas-jelas mengakui keberadaan masyarakat adat. Nah, masa pemerintah Kabupaten Batu Timur tidak menghargai adat? Oke, ada ketua dewan adatnya siapa? Nah, oke, kata Bu Senior tadi, ini ada ketua dewan adat. Sekarang kalau misalkan melanggar adat, ini kemana adukannya untuk adat? Ya, justru itu. Siapapun yang melanggar hukum adat, melanggar adat, itu harus dikenakan sanksi adat. Nah, sekarang siapa yang memproses ini? Siapa yang bisa melakukan sanksi adat? Sedangkan ketua dewan adatnya beliau. Nah, saya ingin bertanya itu, justru ingin saya tanyakan itu, gitu. Nah, yang bisa melakukan tuntutan ini adalah masyarakat yang masih menghargai adat, istiadat di Tamiang Layang, khususnya Kabupaten Batu Timur. Itu berkumpul bersatu secara rame-rame melakukan sumpah adat. Sumpah adat. Kalaupun yang bersangkutan tidak hadir, itu gong dan baliannya harus hadir di situ. Ya, dan mereka melakukan ritual. Dan itu luar biasa sumpah. Melakukan seperti itu ya. Oh iya, harus. Nah, jadi jangan main-main. Itu saya sangat heran. Pasar dirubah dari hari Senin ke hari lain atau ditiadakan. Pertanyaan saya, apakah selama ini tadi disinggung oleh Pak Wahyudi kalau nggak salah atau Pak Cilik, bahwa dengan keberadaan pasar itu pada hari Senin, apakah itu merugikan pemerintah dan merugikan pedagang dan merugikan masyarakat? Itu pertanyaan intinya. Yang menjawab ini tadi di media saya baca juru parkir. Siapa? Juru parkir pasar Tamiang Layang ada menjawab pertanyaan ini. Kami rugi. Apa katanya? Artinya begini. Ini kan pedagang masyarakat dari desa datang ke tiap hari Senin karena ingin membeli partai. Hari Senin itu hari partai, hari Mingguan itu banyak hari partai. Iya. Mereka itu mencari harga murah untuk dijual kembali ke desa mereka. Kalau betul. pasar harian, mereka akhirnya tidak bisa membelinya dengan harga yang biasa mereka beli selama ini. Berarti dengan harga harian juga, gitu loh. Artinya akhirnya ongkos akan nilai lebih mahal mereka jual karena mereka juga membelinya lebih mahal. Justru itu. Karena itulah dia berpendapat ini merugikan pemerintah, merugikan masyarakat gitu. Nah, Kalau ini terhimpit ekonomi masyarakat, kalau ini dirubah. Belum lagi katanya bicara mereka bicara tentang usaha-usaha seperti orang mengangkut barang atau segala macam di hari-hari partai itu rezeki mereka gitu. Jangan sampai ini mematikan ekonomi kerakyatan yang
yang sebenarnya mereka sangat impikan. Mereka masih bisa berusaha seperti apa yang dikatakan Pak Wahyudi tadi, begitu kan? Itu pendapat juru parkir loh. Nah, justru itu kan mereka yang merasakan. Nah, sebelum itu dirubah, mereka tidak pernah mengeluh. Kenapa? Karena pendapatan mereka pada hari pasar hari Senin itu 3 kali lipat dari hari-hari biasa. Iya. Jadi itulah yang bisa menghidupkan mereka. Mereka bisa beli beras, mereka bisa menyekolahkan anak. Itu salah satu juru parkir itu contoh. Dan PLT Perdagangan saat ditanya waktu itu masih ada almarhum Bung Yos tentang premium yang hilang dari Bantul Timur, kok nggak bisa jawab gitu loh. Sekarang masalah hari pasar kok lancar sekali jawabnya. Jadi kan persoalannya itulah, apakah hari Senin itu merugikan semua pihak sehingga harus dirubah harinya? Kalau itu tidak merugikan, kenapa itu harus dirubah, diganti dan lain sebagainya? Oke, kita tunggu RDPU Masih ya. banyak kebijakan lain yang harusnya diterapkan. Oke. Iya. Satu pertanyaan untuk terakhir sebelum closing statement. Satu pertanyaan terakhir sebelum closing statement. Pak Wahyudi. Pak Wahyudi sama Pak Cilik. Pertanyaan ini ditujukan pada 2 orang legislator kita. Nanti katanya ada RDPU. Benar gitu ya Pak ya? Halo? Silakan. Halo? Pak Halo. Pak Wahyudi sama Pak Cilik. Pertanyaan saya Halo. adalah, apakah kesimpulan pada RDPU nanti sama dengan kesimpulan sebelumnya? Kami hanya memfasilitasi. Saya ingin tanya sama 2 orang legislator nih. Siapa yang duluan? Terserah, Pak Wahyudi dulu. Iya. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, nanti kan masalah pasar ini ada RDPU. Apakah nanti ujung kesimpulan nanti sama dengan kesimpulan RDPU sebelumnya? Kami memfasilitasi untuk ini. Jadi kan begini, saya jawab ya. Sebenarnya Pak Cilik yang dari yang senior kan yang jawab. Oke lah, kalau saya mohon izin Pak Cilik lah. Iya, silakan. Jadi begini, pada prinsipnya kami di PRD-nya adalah menjalankan fungsi kontrol kami, karena eksekusinya kan itu ada di eksekutif kan. Tapi kami jelas mengawal ini untuk masyarakat, kami jelas berupaya dengan sekuat tenaga supaya hal tersebut tidak diterapkan, karena berdasarkan pantauan kami di lapangan, berdasarkan dari aspirasi mereka sampaikan, termasuk juga pada waktu kami reses bahwa mereka menolak menghendaki hari pasar ini tidak dirubah. Pak Wahyudi, maksud saya memang 2 legislator kita yang hadir malam ini, kalau yang memberi kesimpulan saya pikir beda. Saya hanya ingin menekankan saja Pak, kalau misalkan di RDPU sebelumnya kami hanya memfasilitasi, nanti bagaimana selanjutnya kami serahkan kepada 2 pihak gitu kan, agar ini dapat diselesaikan dengan baik-baik. Apakah seperti itu nanti hasilnya? Apakah kesimpulan RDPU kali ini berbeda? Karena masyarakat juga ingin dengar. RDPU sebelumnya rata-rata kesimpulannya seperti itu. Di RDPU itu Pak tergantung pressure yang dalam hal ini adalah pedagang dan masyarakat dan tokoh masyarakat. Oke, kemarin juga tergantung pressure Pak ya. Pada saat almarhum Pak Jumudi masih hidup, waktu itu hadir Pak Badua, pressure-nya begitu kuat, tapi kesimpulannya tetap sama. Nah, jadi kalau saya pribadi itu saya sangat serius dengan di beberapa media saya sudah sampaikan seperti itu kan. Dan pressure yang bagaimana yang diinginkan oleh masyarakat dalam hal ini. Sebab gini, di DPR atau masyarakat yang menginginkan yang memimpin sidang kali ini adalah Pak Wahyudi nanti. Oh, nggak bisa lah kan. Nggak bisa begitu ya. Karena ada pimpinan kan, kalau kita nggak bisa. Atau yang menjadi pimpinan nanti agak berbeda mungkin kali ya. Mungkin agak berbeda juga nanti kesimpulannya. Kami pikir. Saya ingin bertanya. Oke, sebentar. Yang jawab itu Pak Cilik. Kalau Pak Cilik, artinya begini Bung Wandi. Kalau Pak Cilik yang jadi pimpinan sidang gimana ya? Artinya kalau saya ketua DPR ada dengan saya kan gitu. Ya.
Artinya kalau tidak mempan rekomendasi, saya akan bikin hak angket nantinya, atau paling tidak kan interpelasi kan gitu. Itu sebenarnya. Mantap. Ya. Pas. Oke, kita sampai pada Kalau closing. interpelasi tidak dipakai, kita sampai ke hak angket kan gitu kan. Itu kan kewenangan DPR kan gitu. Ya. Cuma seperti kata Pak Wahyu tadi, apa daya kita ini kan masih istilahnya anggota saja kan gitu. Ya, Tapi paling kemarin tidak, kan paling tidak nanti bisik-bisik lah, jangan begitu kan. Masyarakat sudah nyorot nih, artinya pada intinya kalau kami sudah siap untuk interpelasi kan, tanda tangan kami sudah lengkap di situ untuk fraksi Gerindra gitu. Ya Pak, lebih Ya. 50% plus 1, tapi dengan alasan lain-lain saya tidak mengerti kenapa dari 2020 kemarin. Ya. Pada intinya saya kira pemerintah pada DPR nanti kita sarankan perlu ditinjau ulang kebijakan tentang merubah hari pasar ini kan gitu. Betul. Karena kebijakan ini kebijakan yang tidak populer kan gitu. Ya, Sama sekali. Oke, kita tunggu nanti Ya. closing statement. Kita sampai di penghujung acara. Ya. Pak Bung Cornelius, silahkan closing statement disimpulkan dari rangkaian semua peristiwa yang didiskusikan malam ini. Closing statement dari kita yang jelas. Pertama, apa urgennya hari pasar dipindah? Dan kedua, ide siapa? Jadi harus dijelaskan di RDPO nanti. Itu saja Pak Yandi. Oke, Apa urgennya dan siapa yang punya ide? Selesai. Oke. Pak Cilik, silahkan closing statement. Ya artinya closing statement saya pemerintah perlu meninjau ulang kan kebijakan ini kan gitu. Karena pertama bertentangan dengan hukum adat. Yang kedua banyak hal-hal yang penting, sangat penting yang perlu dipikirkan gitu. Tidak harus merubah hari pasar. Karena hari pasar ini apakah selama ini tidak masyarakat merasa tidak tentram atau bagaimana? Ya. Kenapa keuntungannya kan begitu kan? Iya. Merubah hari pasar ini. Oke. Ya. Kalau selama ini pasar menimbulkan keresahan masyarakat. Ya artinya hukum adat perlu dihargai kan gitu. Termasuk ya perlu duduk bersama lah kalau memang mau merubahkan secara adat kan gitu. Ya. Jangan silakan gitu. Harus dirubah secara adat. Jangan mengatakan ini hak pemerintah. Oke. Ya. Pak Yudi, closing statement-nya ditunggu. Halo, Ya, closing statement-nya ditunggu Pak Wahyudi. saya kearifan lokal yang sudah berjalan selama ini harus kita jaga. UMKM tumbuh harus kita dorong karena baru saja corona. Ketentraman perlu kita jaga dengan menghadirkan sebuah keputusan-keputusan yang arif dan bijaksana. Jadi kita berharap dari beberapa uraian yang saya sampaikan, tolong jangan disentuh untuk merubah hari pasar. Yang kita fokuskan hanyalah penataan pasar saja. Saya kira demikian. Oke. Ditunggu closing statement dari pengamat hukum kita, Pak Senior Pak Bado. Jadi kesimpulan pertama adalah tidak ada urgensi untuk merubah hari pasar Senin menjadi hari pasar-pasar biasa. Yang kedua, kalaupun mau merubah harus ada perbincangan antara tokoh masyarakat, tokoh adat, dan juga pemerintah. Supaya apa? Supaya itu pedagang tadi, supaya sinkron. Dan yang ketiga adalah pertanyaan saya sesuai apa yang disampaikan Pak Yudi tadi dengan Pak Cilik bahwa juga dengan Pak Cornelius, apakah hari Senin itu merugikan pemerintah, merugikan pedagang, merugikan masyarakat? Kalau tidak ada yang dirugikan, apa sih masalahnya? Loh iya kan, kita berbicara inti masalahnya itu apa? Jadi jangan kita inilah. Contoh yang ada sekarang, teman saya dari Balikpapan bertanya, Pak, kok pasarnya nggak ada sekarang ya? Itu waktu hari-hari biasa. Karena dia sering lewat sore itu jam 5, jam 6. Lewat kami yang layang dari daerah Puruk Cahu. Dia tanya, Pak, ya pasarnya kok nggak ada Pak? Biasanya kami mampir beli gorengan segala. Pasar tunggingnya. Nah makanya orang luar bertanya, kok
pasar kami yang layang kok kayak kuburan. Nggak ada apa-apanya. Jam 5, jam 6 itu. Saya bilang, Mas, inilah kebijakan baru. Kenapa? Pasarnya dipindah ke sebelah sana. Hah? Baru dia nengok ke sana. Oh, ke sana ya. Kenapa nggak di sini? Di sini kan kalau orang lewat langsung lihat rame. Ini orang luar dari Balikpapan nih, ngomong gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah kalau memang eksekutif dalam hal ini diwakilkan kepada PLT, Kadis Perdagangan, dia harus duduk di tengah pasar itu, di atas gong, dan balian akan menaburkan beras kuning ke atas kepalanya dan menyumpah. Kalau itu dia yang tanda tangan. Nah itu berani tidak? Kalau demi definitif jabatan mungkin. Itulah adat waktu itu itulah adat. Kalau kita mau melawan adat kita harus berani duduk di atas gong, lebih sumpah. Yang penting definitif yang mungkin. Jadi jangan lupa jati diri orang Barito Timur itu adalah menghormati adat istiadat. Sedangkan piagam PBB saja mengakui pemerintah Barito Timur itu justru menginjak-injak adat. Loh, saya tegas saja. Nah, sekarang mana yang keluar menegakkan hukum adat dulu? Mana? Ya, yang tegakkan sekarang. Ya, jangan hanya nasi singkung berani. Karena hukum adat adalah bagian. Ya, hukum adat yang ada tentang pasar ini bukan main-main loh. Menyembelih kerbau. Waktu itu balian. Lalu yang muslimnya mereka berdoa di langgar yang ada di dekat jembatan sana. Yang Kristen dia berdoa di gereja itu. Jadi mereka semua duduk satu tikar. Dulu bukan satu meja, satu tikar. Satu tikar, ya betul. Nah, lalu mereka membicarakan dengan baik, dengan santun, saling menghormati. Maka lahirlah kesepakatan hari Seninlah hari pasar kita. Itu saja. Oh, kita sekarang yang modern tidak mau menghormati adat yang berlaku yang sudah lama. Das Recht wird nicht gemacht. Es ist ungut mit dem Volke. Belanda aja menghargai, Bung Senior. Jepang menghargai kan? Iya. Belanda itu kurang apa kejamnya. Tapi hari pasar itu tidak pernah mereka rubah. Jangan begitu. Iya. Nanti asumsi masyarakat beda lagi. Oh, itu lebih kejam dari Belanda dong. Jangan begitu dong. Nah, itu. Ini kok hari pasar melulu yang dirubah. Coba perhatikan masyarakat kita yang miskin, yang rumahnya reyot, hampir runtuh. Kasih mereka itu bedah rumah. Jangan ngurus pasar aja. Ya. Itu yang lebih penting. Arahkan beberapa dana kita yang cukup untuk bedah rumah. Berbicara pasar melulu, bolak-balik. Rapatnya untuk hari pasar itu merubah-rubah itu kan perlu dana juga. Lumayan. Ya. Yang mungkin itu yang 2,9 miliar punya bisa perdagangan itu. Lumayan selama 3 bulan SPPD-nya. Ya itu. Padahal Bung Senior pelabuhan yang jelas artinya menempati adik kita yang perlu dipikirkan sampai sekarang tidak dipikirkan gitu kan. Makanya tadi saya baru pulang dari Telang Baru. Jadi melihatnya pelabuhannya sayangnya tidak dimanfaatkan. Padahal berapa besar CPO itu masuk ke daerah Buntok. Iya. Jauh-jauhnya 100 kilo ngirim CPO lewat pelabuhan di Buntok. Namun mengangkut ke Telang Baru kata payung mobil kami, Bung Senior. Nah, itulah masalahnya. Dan lagi fee-nya berapa kalau fee-nya ke Buntok sana? Berbagi. Iya. Oke, nah cukup ya closing statement-nya ya. Ya, jadi closing statement saya, hormatilah kearifan lokal masyarakat adat di Kabupaten Barito Timur. Berarti, kalau tidak mau maksud saya ini menjadi bukan hak pemerintah. Kalau tidak mau kualat. Loh, pemerintah pun juga harus mengakui hak-hak masyarakat adat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang Undang-Undang Pokok tentang Agraria justru tegas menyatakan di sana bahwa salah satu dasar hukum agraria itu adalah juga hukum adat. Dan piagam PBB jelas menegaskan bahwa hukum adat, masyarakat adat di seluruh dunia itu diakui
Lihat. Dan hukum Di adat dalam adalah beberapa undang-undang perkebunan maupun pertanian jelas menegaskan sepanjang masyarakat itu masih ada di situ harus tetap dihormati. Mati. dan Ini hukum banyak adat, anunya. dan hukum Jadi adat jangan sembarangan lah. dan hukum adat adalah sebagai salah satu sumber hukum positif. Iya, salah satu itu. Makanya di hukum agraria itu jelas ditegaskan di pasal 1-2 itu. Nah, Oke. mana ahli hukum mereka di kantor bupati itu? Tolong dijelaskan itu. Ya, nanti mereka akan jelaskan. Lah iya kan? Susunan kan tidak ada kata-kata seperti itu lagi. Ada kabak hukumnya Bung Senior. Ya, makanya mereka harus bisa Tidak ada menjelaskan kata-kata lagi hukumnya. kalimat ada kata-kata begini begitu lagi, Pak. Nah, itu persoalannya intinya adalah mari duduk satu meja, masyarakat sebagai tokoh adat, masyarakat sebagai pedagang, kemudian eksekutif duduk satu meja. Sekarang pakai meja, kalau dulu ditikar. Jadi berbicaralah yang baik, mengambil satu kebijakan yang didasarkan pada musyawarah mufakat. Pancasila dong. Iya. Kalau main arogan itu bukan Pancasila namanya. Negara liliput. Closing statement-nya harus memiliki jiwa Pancasila. Dan saya Lu tangkap. harus. Oke, kalau Jadi semua kebijakan itu harus didasarkan pada keadilan. kalau yang main arogan tidak Pancasila ya. Ya bukan Pancasila dong, itu negara di hutan sana monyet semua. Ya negara liliput ke bilang tadi kan. Ya itu. Jadi inilah apa namanya risihnya kita sebagai masyarakat, saya sebagai masyarakat biasa sangat risih melihat hal-hal seperti ini muncul di permukaan. Kami tidak pernah membayangkan waktu tahun 1998 ketika mengusulkan Batu Timur ini jadi kabupaten. Kami tidak pernah membayangkan bahwa salah satu pemimpin Batu Timur nanti akan merubah hari pasar. Tidak. Baik di Ampah maupun di Tamiang. Saya tidak tahu perkembangan di Ampah Pak Haji Yudi. Bagaimana pendapat mereka di sana? Ya. Nah kemarin teman mereka yang Ya, pakai kalau- buka mereka pasar. Oke. Saya usulkan kalau memang ini jadi satu dengan Tamiang Layang nanti kita. Ini talk show saya Sama, terlama loh. bagus. Ini malam ini talk show saya terlama loh ya. Sebentar. Ya. Jadi closing statement-nya apa ini? Mengenai Pancasila. Ya itulah. Closing statement saya tegas tadi bahwa hormatilah hukum yang sudah berlaku sebagai kearifan lokal tentang pasar Tamiang Layang. Karena tidak ada satu orang pun dirugikan waktu pasar Senin itu jalan dengan baik. Oke. Terima Pasar yang kasih. Layang dan pasar Ampah Bung Senior. Sama. Sama. Oke ya. Oke. Demikian para pendengar radio Monika Surya Barito Timur. Malam ini sepertinya diskusi terlama ya talkshow Monika Surya sejak saya menjadi pemandunya. Dan dari diskusi-diskusi yang berjalan. Dan terakhir tadi saya sangat ingat kata-kata dari para narsum. Tidak ada yang dirugikan dalam hal ini. Kalaupun ada, apa keuntungannya? Kemudian, kita masih ingat bahwa Indonesia ini didirikan berdasarkan Pancasila. Bukan kapitalis atau komunis. Pasal 2-nya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pasal 5-nya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasinya jelas. Kita harus menghormati sebuah norma-norma yang berlaku walaupun itu tidak tertulis. Dan itu sangat menghargai Pancasila. Pancasila sendiri sangat mengakui itu. Kemudian dalam bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan untuk mencapai keadilan itu sangat jelas tertuang dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Sesuatu perbuatan atau hukum yang dibentuk sebelum lahirnya negara Indonesia ini berlakulah norma-norma masyarakat. Norma-norma masyarakat yang dilakukan menjadi kebiasaan dan terus-menerus secara kontinu itu adalah hukum adat. Nah, kenapa di dalam pasal 33 ayat 1 ditegaskan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Ini bukan hanya berpatokan pada koperasi, tapi juga persoalan norma-norma masyarakat yang hidup sampai sekarang.
banyak paguyuban sistem-sistem adat yang sebenarnya masih dihargai. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 juga sangat relevan sekali bahwa hak-hak masyarakat, hak-hak yang dimiliki oleh pribadi itu diakui. Nah, implementasinya itu kemudian bagaimana dikuasai oleh negara. Oke, pemerintah dalam hal ini jelas didelegasikan kepada pemerintah, dikuasai oleh negara, di kalimat dikuasai negara itu didelegasikan kepada pemerintah untuk mengatur peruntukannya, untuk mengatur kebijakannya, untuk mengatur kebijakannya. Dalam rangka mengatur itulah dibuatlah aturan. Siapa yang membuat aturan? Aturan itu dibuat oleh eksekutif dan legislatif, membuat secara bersama-sama, ditandatangani, dilaksanakanlah aturan itu. Kalau ada di luar aturan itu, oke, dalam pengertian bahwa berarti berlakunya lah hukum-hukum di luar positif, di luar hukum administrasi. Kalau berlaku hukum seperti itu, kita kembali ke belakang. Hargai hukum adat seperti yang dikatakan para narsu. Apakah ada hak pemerintah dalam hal merubah hari pasar? Secara de jure maupun de facto. Saya meminjam kalimat di RDPU kemarin. Tidak ada kata-kata pun, satu kata pun saya mau menemukan hak pemerintah bisa merubah hari pasar. Karena apabila ada SK sebelumnya, ada peraturan sebelumnya hari pasar ditentukan oleh pemerintah. Ya kan? Maka silakan pemerintah merubah hari pasar. Tapi hari pasar ini ditentukan oleh masyarakat dan pedagang. Kemudian menjadi norma masyarakat, menjadi hukum kebiasaan, dilakukan secara terus-menerus menjadi hukum adat. Untuk merubah ini, dalam rangka penataan dan pengelolaan itu, pemerintah silakan merubah hari pasar. Tapi hargai hukum adatnya. Hargai yang sudah berlaku norma-norma ini. Duduk bersama. Ini kita mau merubah. Kami telah melakukan pengkajian-pengkajian. Ini keuntungan yang kita peroleh bila dirubah. Kasih tahu kepada wakil-wakil mereka di DPRD. Dan DPRD juga kesimpulan RDPU nanti jangan melulu memfasilitasi. Harus tegas. Semua masalah pasar ini jangan dianggap remeh. Jangan dianggap kecil. Ini menyangkut halayak hidup, hajat hidup orang banyak. Hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak wajar DPRD turun tangan. Hal-hal yang menyangkut masyarakat luas wajar. Dan ini kata Pak Cilik tadi, ini sudah meresahkan masyarakat. Ini kata Bung Cornelius, wah ini bukan hanya pelanggaran adat, tapi sudah pelanggaran HAM. Walaupun ini HAM kecil. Dan Pak Wahyudi tadi juga sudah bilang, apa keuntungan, apa kerugiannya. Kalaupun mau merubah, yang dirubah itu bukan harinya, tapi penataan dan pengelolaannya. Dan terakhir, senior sangat tegas mengatakan, ini tidak menghargai hukum adat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Adil Katalino Bacuramin Kasuruga Basengat Kedubata. Harus.